Bismillah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi ya. Hari ini kita sedang membahas tentang mahar. Temanya adalah mahar bisa diambil kembali. Masa sih? Ya, astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Jangan ya kalau bisa ya. Nah ini ada sebuah tayangan lagi sebelum kita lanjutkan. Ini sempat viral ya. Ada bicara masalah tentang mahar, tadi Ustadz Syam guru kita bilang bahwa sebaik-baik itu jangan terlalu merepotkan. Tapi ini keterlaluan sih. Kalau ini viral mahar ini nikahnya sejumlah cuma 10.000 rupiah. Ini gimana ya coba? Ustadz Maulana gimana Ustadz Maulana? Lihat tayangan dulu deh Ustadz Maulana deh. Yuk. Akan nikahkan salira, dinikahkan secara di atas. Kami mengerjakan kami salira, kami berkawin atau 10.000 rupiah bayar kontrak. Dari mabika kami menjalan suci jenis bapak kami kami abdi kelayakan mas kawin atau 10.000 bayar kontrak. Inilah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria asal Ciamis, Jawa Barat bernama Ahmad Hussein yang berani menikahi pasangannya Eneng Nurjana dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp10.000. Ya, Rp10.000. Iya, kita tidak bisa berkomentar terlalu banyak ya karena kita juga nggak tahu bagaimana dengan kondisinya. Tapi kita bicara masalah dengan syariat Islam aja nih. Coba kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Syam. Nih, Ustadz Syam mohon izin penjelasannya ya. Apakah dalam Islam ini ada ketentuan kadar atau bicara masalah jumlah nominal dari mahar yang harus diberikan kepada calon istri dari calon suami ini? Dan apakah jika maharnya seperangkat alat sholat dan Al-Quran yang diberikan suaminya, katanya sih suaminya ini wajib mengajarkan Al-Quran dan juga mengajarkan sholat kepada istrinya. Ini karena penjelasannya kurang lebih seperti itu. Apakah seperti itu? Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Ustaz Maulana Mas Fadli serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para teman-teman pejuang insyaallah, pejuang halal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jomblo fi sabilillah istilahnya ya. Jadi ternyata mahar itu sekurang-kurangnya ya yang dianjurkan, yang disunnahkan wa yustahab itu adalah minimal 10 dirham. Minimal 10 dirham kalau kalangan Syafi'i ya. Dan juga maksimal 500 dirham. Kalau di rupiah berapa Ustaz Syam 10 dirham ini? Berapa ya kurang lebih ya? Tadi saya nanya ke Ustadz Maulana kurang lebih 1 dirham itu 1 ekor ayam. Ya 1 ekor ayam. Jadi 10 dirham berarti 10 ekor ayam. Nah subhanallah. Jadi kalau 1 dirham, kalau dirham yang dipakai di Dubai sekarang 3 ribuan. Kalau 1 dirham yang dipakai di Dubai sekarang adalah 3 ribuan. Berarti kalau 10 dirham 3 ribu 3 kali 300 ribu. 10.000. Satu dirham berapa? Kalau 1 dirham 3 ribuan. Masa? Berarti 30.000 ya. 30.000. Berarti ya kalau dirham yang dipakai sekarang di Dubai gitu. Ya, Tapi itu dirham mata yang uang. dimaksud ini beda kan? Dirham yang dipakai di masa baginda Nabi Sallallahu Ya, Alaihi Wasallam. Kalau diuangkan sekitar 180.000. Jadi 180.000 ya? 10 dirham itu sekitar 1.800.000. 1.800.000. Mungkin mendekati angka segitu. Ya Allahu alam, yang jelas yang disebutkan dalam riwayat minimal 10 dirham dan tidak melebihi mahar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu 500 dirham. Ini yang disunnahkan. Akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menikahkan orang yang tidak mampu. Seperti misalnya tadi cincin besi, kemudian dinikahkan dengan apa? Ta'limil Quran, dengan cara mengajarkan Al-Quran. Intinya yang menjadi mahar itu adalah sesuatu yang bisa menghasilkan, sesuatu yang bisa mendapatkan manfaat darinya. Jadi yang jadi mahar adalah sesuatu yang bisa mendapatkan manfaat darinya. Nah pertanyaan kedua, apakah jikalau maharnya yakni alat sholat dan Al-Quran, suami katanya wajib mengajarkan Al-Quran serta sholat pada sang istri. Jadi kalau ditanyakan jika maharnya seperangkat alat sholat dan Al-Quran, wajibkah seorang laki-laki suami mengajarkan istrinya sholat dan mengaji? Jangankan pakai mahar Al-Quran dan seperangkat alat sholat, nggak pakai mahar itu pun tetap wajib suami mengajarkan istrinya sholat. Jadi jangan, saya dulu nggak ngasih seperangkat alat sholat, jadi saya nggak usah ngajarin sholat. Enggak, jadi tidak ada hubungannya. Suami wajib mengajarkan Al-Quran, suami wajib mengajarkan sholat, meskipun maharnya bukan seperangkat alat sholat. Suami wajib mengajarkan Al-Quran, meskipun maharnya bukan Al-Quran.
Meskipun maharnya bukan seperangkat Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Subhanallah. Dan ta'limil Quran. Tadi ada bahasa ta'limil Quran. Jadi bukan Al-Quran yang jadi mahar, tapi mengajarkan Al-Quran. Kenapa mengajarkan Al-Quran? Ada pendapat mengatakan karena mengajar Al-Quran itu bisa jadi duit. Ya, jadi segala macam mahar itu adalah sesuatu yang bisa jadi duit, yang bisa jadi uang. Ya, mengajarkan Al-Quran itu bisa menjadi jasa. Ya, jasa. Namun ini adalah semiskin-miskinnya. Jangan menganggap bahwa ini yang paling mulia. Ya, jadi jangan menganggap bahwa maharnya mengajarkan Al-Quran berarti saya mahar mulia. Bukan. Nabi itu menikahkan orang yang paling miskin, yang tidak punya apa-apa baru dengan mengajarkan Al-Quran. Jikalau punya harta ya pakai harta. Jikalau punya emas ya pakai emas. Jikalau punya dinar, dirham ya pakai dirham. Bukan berarti yang paling mulia yang mengajarkan Al-Quran pakai seperangkat alat sholat. Namun itu adalah yang paling kurang-kurangnya. Subhanallah. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Makasih Sama-sama, banyak Ustaz Syam Ustaz atas penjelasannya. Detail banget ya. Dan kita lanjut lagi nih. Nah sekarang kita coba tanya sama guru kita Ustadz Maulana. Kan kita bicara masalah waktu, kita nggak pernah tahu nih. Suatu saat nanti kita dengar saya datang ke kondangannya Ustadz Maulana kan gitu kan. Kan ketemu sama Amin. ketemu sama penghulu gitu kan. Ini kan masyarakat kepo ya kan. Ini ada pertanyaan nih, benarkah dalam Islam katanya akad nikah ini mahar tuh katanya harus diucapin atau enggak sih sebenarnya? Atau memang wajib diucapin gitu loh. Kalau misalnya ada yang pengen ngumpet-ngumpet gitu ya kan nggak tahu tuh gitu ya kan. Tapi ini gimana Ustadz? Coba mohon izin penjelasannya. Langsung praktek aja gimana Ustadz Maulana? Iya, langsung praktek aja ya. Iya. Mohon izin, Habib jadi Jadi penghulu. 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 Ustaz Sam jadi yang dinikahkan. Lah, Saya yang udah, dinikahin. Ustadz. Dia udah, yang belum Iya. lagi. Gimana Ustadz Maulana yang dinikahkan? Iya, kita Kan praktek saksi, kita kita kan saksi saksi, aja. saya saksi. Iya. Saya saksi. Ayo sebelah sini Ustadz. Ayo Ustadz, sebelah situ. Ayo, Iya. Iya. Kita apa Oke, ini? kita saksi. Saksi kiri kanan. Iya. Saya balikin kamera dong. Ya enggak apa-apa lah. Ini untung Sini saya aja. tidak punya anak perempuan. Bahaya nih. Iya, Bisa bahaya jadi benar. benar. Berarti Iya, bisa benar-benar. Wali ada. Iya. Jadi rukun nikah itu ini udah lengkap sebenarnya. Udah lengkap. Ya karena jadi mahar itu wajib, tapi bukan jadi rukun nikah. Rukun nikah itu adalah mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Perempuan itu tidak mesti ada di sini. Misalkan ada orang di Yaman ya. Iya. Di Yaman dinikahkan sama walinya di sana. Tapi bisa jadi wanitanya ada di Indonesia. Iya. Itu bisa. Nah, jadi tidak mesti hadir. Makanya, tapi kalau hadir jauh lebih bagus. Lebih bagus kayak di sinetron. Kayak sinetron. Pakai tutup Pendampingan kerudung dan gitu ya sebagainya. kan. Nah, ada walinya dan walinya yang paling bagus wali yang menikahkan. Penghulu itu lebih abdal adalah wali. Kalaupun wali mau menikahkan itu dinikahkan orang lain digantikan, harus ada namanya peralihan perwalian. Kemudian ada saksi, 2 orang saksi. Kemudian ada mempelai laki-laki. Nah, kita mulai. Ada ijab Bahaya kabul, nih, ada ijab bahaya kabul. Nah, Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Jadi mahar itu yang diucapkan dalam akad nikah biasanya disebut dengan mahar musamma. Kenapa? Karena disebutkan sedangkan mahar mitsil yang tidak diucapkan dalam sigat taklid, tapi ini jarang digunakan. Kenapa jarang digunakan? Karena mohon maaf, ini menghindari sesuatu yang membahayakan. Karena dikhawatirkan jangan sampai dan sesuatu. Dan kalau paling aman sih yang tadi, yang disebutkan. Jadi sebaiknya Mahar tuh maharnya. disebutkan. Nah kalau saya sih, seserahan, uang panai, tidak usah disebutkan. Karena itu yang biasa berbicara dan sebagainya. Oh, gitu. Kalau mahar sebaiknya disebutkan karena itu miliknya. Cuma kadang-kala, aduh maharnya jangan sampai juga bisa membahayakan. Kita langsung praktek ya? Iya langsung praktek aja nih tinggal 2 menit. Jangan Ustaz kan punya anak perempuan, bahaya. Bahaya. Enggak, yang nikahin kan ceritanya Habib Oh, iya. penghulunya. Ini yang nikah lagi. Yang bakalan nikah lagi kan ini, Bib. Kita belum tahu sama siapa. Oke, Silakan, saya langsung supaya langsung, nggak iya, pakai, iya, Ustaz iya. nggak usah pakai ankah tuh kan langsung Iya. aja. Dengan mas kawin tersebut. Saya terima. Nah, gitu aja. Gitu jadi aja. Itu kalau misal seandainya ada emas Itu berapa enggak, gram nggak boleh disebut. misalnya dengan mas kawin 5 100 gram. gram. 100 gram dong. Misalnya dengan mas kawin 100 gram dibayar tunai. Ya, jadi ada kata-kata saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku. Jadi ini Habib nggak boleh nyebutin karena nikah itu tidak boleh dipermainkan. Iya. Jadi saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku yang bernama ini. Karena harus menyebutkan nama, karena bisa jadi ada beberapa anak perempuannya. Betul. Saya nikahkan kamu, wahai, kalau perlu sebut nama laki-laki itu. Wahai Nur. Nur Maulana.
Wahai Nur, saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku. Nah, dengan anak perempuanku yang bernama titik-titik. Itu yang harus disebutkan. Yang Tapi bernama ya, Fulana dengan mas kawin Ya. 100 gram dibayar tunai. itu hukumnya sunat menyebutkan. Kalau tidak disebutkan juga tidak apa-apa. Kalau Tapi untuk lebih bagusnya disebutkan jangan sampai terjadi Iya. bahaya di Kalau belakangnya. nikah online sah gak nih kalau gini? Ini penghulunya lagi di rumah nih, lagi nonton ceritanya gitu. Jawabannya bisa. Bisa, Bisa, tetap. yang penting tidak delay. Sinyalnya bagus. Oh, sinyalnya bagus. Yang penting sinyalnya bagus. Oh, tetap Ya, ada apalagi ininya ini ya? kan masa pandemik. Bisa, tidak apa-apa. Iya, iya, iya. Jarak iya, jauh, bahkan bisa lewat telepon. Nah, dan kalau tidak disebutin sebenarnya tidak apa-apa. Tapi alhamdulillah kita ini masyhur disebutin. Kenapa? Takutnya nanti belakang terjadi masalah. Betul. Ya udah. Tapi Oke. nih tunai dibayar tunai, dibayar utang, dibayar cicil. Itu juga harus. Masih penasaran banget sih kayaknya, pengen udah gak sabar Amin. banget, udah gak tahan ya kayaknya ya. Amin, Udah gak amin. tahan. Ya udah, sabar Ustaz. Sembari ngapalin. Iya, sambil ngafalin. Ya udah, sambil Ustadz ngafalin, kita coba mengajak sama yang ada di rumah ya untuk melihat ada sebuah tayangan nih. Ada tayangan tentang batal kawin karena calon pengantin tidak membawa mas kawin. Wah, bisa diganti Ustadz Maulana nih. Apanya? Mas kawinnya? Orangnya. Iya, ini dia tayangannya nih. Baru saja akan disahkan jadi pasangan suami istri, ternyata sang pengantin pria sudah ingkar janji. Ya, prosesi akad nikah ini terpaksa dihentikan keluarga mempelai wanita gara-gara sang mempelai pria tidak membawa mas kawin. Pihak mempelai wanita merasa dibohongi dan dibuat malu oleh mempelai pria yang sebelumnya berjanji akan memberikan mas kawin 10 gram emas dan sejumlah uang untuk pesta hajatan. Ya, jadi nggak ada sama sekali pada waktu duduk nikah itu Pak. Jangankan segala perjanjian obrolan dia katanya emas 10 gram. Dengan seperak juga pengebukan nggak ada sama sekali. Dengan orang tuanya juga nggak pada nyampe sama sekali. Sementara itu, buku nikah yang sudah dikeluarkan Kementerian Agama Kabupaten Bekasi terpaksa dikembalikan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cabang Bungin. Ya, carilah calon pasangan itu yang jujur ya, yang jelas. Jangan sampai nanti udah nikah nggak jujur juga. Inilah bentuk komunikasi sebelum nikah. Seandainya mungkin laki-laki ini ngomong saya nggak punya apa-apa, ya udah saya pinjemin dulu nanti dicicil ganti ya. Itu bisa sah kan? Nah sekarang apakah dalam Islam jika seorang menikah tanpa mahar pertanyaannya ya, atau tidak membawa mahar, apakah tetap sah? Atau masih terjadi banyak perbedaan pendapat Bib untuk masalah ini? Mohon izin penjelasannya, tafadhol Bib. Baik, izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Kalau kita lihat video tadi ya sangat boleh bagi perempuan untuk membatalkan pernikahan. Karena memang tidak ada yang dibayarkan, maksudnya maharnya tidak ada, semuanya tidak ada, maka boleh bagi perempuan untuk membatalkan pernikahan tersebut. Lantas pertanyaannya, apakah sah kalau orang nikah tanpa mahar? Kan tadi mahar ini kan hukumnya wajib, kan? Mahar ini hukumnya wajib, cuman berbeda pendapat. Ada yang memasukkan mahar sebagai rukun nikah, ada yang memasukkan mahar ini tidak sebagai rukun nikah, tapi dia wajib. Nah, maka ini berbeda hukumnya. Jadi ketika seorang menikah tanpa mahar, ya, maka dalam madhab Imam Syafi'i, dalam madhab Imam Abu Hanifah, dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal, apakah sah pernikahannya? Maka hukum pernikahannya tetap sah walaupun tidak ada mahar, cuma tetap bagi laki-laki hukumnya dosa. Karena kenapa? Karena mahar ini hukumnya wajib. Makanya lihat contoh, Nabi SAW mubarik alaihi wa ala alih, di awal tadi kita katakan jangan sampai tidak ada mahar walaupun dengan cincin dari besi, cincin biasa dari besi itu silahkan berikan, jangan sampai tidak ada mahar sama sekali. Nah dari sinilah dan dari beberapa hukum-hukum dan dengan cerita sahabat maka keluar hukum, maka mahar ini hukumnya wajib. Wajib bagi perempuan mendapatkan mahar. Makanya sekelas Imam Syafi'i, sekelas Imam Ahmad bin Hambal, sekelas Imam Abu Hanifah tetap mengatakan itu wajib. Tapi walaupun terjadi seandainya terjadi
pernikahan, ridho sudah, perempuan ridho karena suaminya miskin sekali misalnya, tidak ada mahar sama sekali, sudah tidak usah pakai mahar, walaupun perempuannya ridho, keluarga perempuan ridho, tetap dihukumkan sah, tapi bagi laki-laki tersebut berdosa. Nah, berbeda pendapat dengan madhab Imam Malik. Dalam madhab Imam Malik, mahar ini dimasukkan dalam rukun nikah, tadi yang disampaikan oleh Ustadz Maulana. Dalam rukun nikah, maka ketika dalam rukun nikah kalau rukunnya tidak tepat, maka tidak sah pernikahannya. Maka keluarlah dalam mazhab Imam Malik, nikah tanpa mahar hukumnya tidak sah dalam mazhab Imam Malik. Makanya bagi seorang laki-laki, makanya hukum nikah ini apabila dalam hadis Rasul itu, apabila kalian sudah mampu, maka nikah. Sudah mampu bicaranya. Nah, mampu ini secara zahir dan batin. Cuman batin doang saya kuat nih, batin maju gitu kan. Betul lah, Bener. Tapi seandainya laki-lakinya bilang gini, ya udah saya ngutang dulu aja deh maharnya. Dibayar ngutang gitu, belum ya, ada bentuknya. tapi boleh harus nggak? jelas kapan bayarnya, berapa bulan, itu harus jelas walaupun ngutang. Bukan ngutangnya nakiro umum udah pokoknya ngutang. Kapan bayarnya? Wallahu a'lam, ya itu namanya tenaga doang. Ya. Astagfirullahaladzim. Tenaga doang mampu, doher nggak mampu. Kasihan kita bawa anak orang, jangan. Bener, Pokoknya kita hidup bersama, walaupun dalam kehidupan susah. Saya kalau ada orang lamar anak saya diajak susah, saya nggak mau. Ya jangan lah. Iya, masa diajak susah? Hidup kan senang gitu. lah gitu ya, Senang, walaupun artinya. kadang-kadang susah, pasti ada masa Walaupun susahnya. tidak memberatkan sampai miliar-miliaran Betul. misalnya. Masya Jadi Allah. dohir juga mampu, batin mampu. Jadi nah ini pelajaran nih buat semua ya para laki-laki yang mau menikah. Jadi nanti kita lanjutin lagi, Bib. Mohon izin semuanya pemirsa yang ada di rumah juga, guru-guruku yang tercinta ya, saya ada kebetulan ada tamu yang perlu juga penjelasan nih, harus kita ngobrol dulu di sebelah sana. Mohon izin sebelumnya. Siap. Buat Habib, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, izin Saya sebentar, nggak diajak permisi. ngobrol? Enggak. Enggak, nanti kelihatan kok dari sini ke sana ya. yaudah. Permisi sebentar ya, Nasib. Bib. Assalamualaikum Putri, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik Mas Fadli. Ya gimana Gani sama anak-anak? Alhamdulillah semuanya juga sehat Alhamdulillah. walafiat. Aduh, by the way hari ini tuh Masya Allah banget pembahasannya super seru tentang mahar ya. Keren banget deh. Tapi nggak sedikit ternyata di antara masyarakat itu jadi bikin konflik ya Mas. Bener banget. Tapi yang juga banyak viral ini malah seru-seru banget buat disimak karena maharnya juga unik-unik. Iya, bener banget. Tadi tuh yang kita lagi bahas nih. Intinya ya, kita sebagai laki-laki di jamaah harus bisa memberikan mahar yang terbaik untuk calon istri kita. Bener banget, tapi seputar viral nih. Aku jadi pengen curhat sedikit sama Mas Apa Fadli. tuh? Boleh, silakan. Soalnya jujur ya, banyak banget di tengah masyarakat oknum-oknum yang masih suka jahil, suka usil jual produk yang kehalalannya tuh masih diragukan. Astagfirullahaladzim. Nah makanya aku sekarang tuh jadi bingung memilih pasta gigi yang bisa menjaga kita dari berbagai persoalan gigi dan mulut. Karena nomor satu syarat aku tuh harus halalnya jelas. Oh, Gimana tuh gini, Mas Fadli? kalau begitu aku sih punya solusinya. Beneran? Nah, ini dia. Syasha, pasta gigi halal bersiwak. Ini Masya Allah ya. Pasta gigi Syasha ini mengandung serpihan siwak asli yang berfungsi sebagai antibakterial alami untuk melawan bakteri penyebab klak, gigi berlubang, dan juga bau mulut. Selain itu, diperkaya juga dengan ekstrak daun sirih untuk nafas lebih segar. Wah beneran nih, jadi pasta gigi Sasha ini sudah aman dan halal? Insya Allah sudah aman dan juga halal. Karena pasta gigi Syasha ini tidak mengandung alkohol dan juga bahan lainnya yang berasal dari hewan. Jadi sudah terjamin kehalalannya. Wah kalau kayak gitu sih insya Allah aku sekarang udah yakin untuk beralih ke pasta gigi Sasha aja. Karena selain udah halal dan aman, pastinya juga bisa membawa kebaikan dan keberkahan untuk aku Amin. sekeluarga ya nggak sih Mas Fadli? Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya. Karena sudah saatnya nih kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah,
Buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana nih. Setelah ini kita akan lanjut lagi. Kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Setelah yang satu ini ya, jangan pindah channel, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadi gitu Put, kalau bisa langsung stok aja di rumah. Benar. Ini ada siwaknya loh. Siwak itu kan sunnahnya Rasulullah SAW. Subhanallah walhamdulillah.